Rusia berhasil tangkap satu tentara Ukraina yang ternyata tukang kuburan yang dipaksa perang karena Ukraina kehabisan pasukan. Найбільша трудність капеланського служіння, тому що в цій справі поєднуються дві речі: священиче служіння і служіння військового. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Menyedihkan nasib yang dialami oleh tentara Ukraina yang satu ini. Selain disuruh melawan Rusia dan tak pernah berlatih militer sebelumnya, ternyata orang tua ini dipaksa oleh orang kepercayaan Zelensky untuk ikut berperang dan membela tanah airnya. Padahal dia tak tahu apa-apa dan hanya seorang penjaga kuburan yang renta. Seorang tentara Ukraina ini menjadi tahanan perang. Militer Rusia menceritakan bagaimana ia dipaksa mendaftar menjadi anggota angkatan bersenjata Ukraina atau AFU dan diterjunkan ke medan pertempuran. Tentara Ukraina itu adalah Andrei Yasko yang mengaku berprofesi sebagai seorang petugas pemakaman. Yasko yang sedang dalam perjalanan pulang dari pemakaman bertemu sekelompok prajurit Ukraina dan membawanya ke tempat pendaftaran militer. Yasko sangat kaget dan bahkan mengaku sama sekali tak memiliki persiapan apapun untuk menjadi seorang tentara Ukraina. Yasko juga mengatakan setelah dilantik menjadi seorang prajurit, tak seorang pun atasan memperlihatkan kondisi anak buahnya termasuk dirinya. Mereka juga tidak memberikan perhatian ataupun pelatihan. Saya sedang mengemudi dari pemakaman. Mereka melepas saya dari profesi pemakaman. Mereka membawa kami ke kantor pendaftaran dan kami dipaksa untuk mendaftar militer melawan Rusia. Tidak ada yang merawat kami, ujar Yasko. Yang lebih mengejutkan, Yasko menyaksikan sendiri jika ia dan beberapa rekannya sama sekali tak melihat sosok instruktur yang melatih dan bahkan tak dipimpin oleh seorang komando kompi. Ia dan rekan-rekannya hanya diberi senapan serbu Kalashnikov dan diberi tugas sebagai penembak. Akan tetapi sehingga tertangkap pada saat itu, ia sama sekali tak pernah menyentuh senapan mesinnya. Kami tidak memiliki instruktur yang tidak punya perwira peleton sendiri. Juga tidak ada komandan kompi, kata Yasko melanjutkan dikutip militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Kompi senapan saya diberi senjata pribadi, bisa dibilang dengan senapan serbu Kalashnikov dengan posisi sebagai penembak mesin, tetapi saya tidak pernah mengambil senapan mesin di tangan saya, ucapnya. Saat diterjunkan ke medan perang, Yasko mengaku dirinya sangat ketakutan hingga akhirnya ia memilih untuk menyerahkan diri kepada pasukan militer Rusia. Saat dentuman senjata dan juga artileri menciutkan nyalinya, kami ketakutan dan kemudian ada celah untuk kami segera kabur. Kami bahkan tidak menyangka masih ada penembakan dan akhirnya mereka, tentara Rusia, mendekati kami dan mengampuni kami, ucap Yasko. Gerah lihat kelakuan Mama Rika, senjata nuklir Rusia hancurkan Amerika Serikat. Bukan ancaman lagi, senjata nuklir Rusia sudah sampai Belarusia dan siap meluluh lantakan negeri Paman Sam. Ketakutan dan olok-olokan Mama Rika akhirnya menjadi nyata. Beginilah jadinya kalau terus mengusik
Presiden Rusia, apalagi Amerika Serikat berperan sangat penting dalam pertempuran Ukraina. Maka dari itu layak bagi Rusia untuk menghancurkan Paman Sam dengan senjata nuklirnya. Di sisi lain, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia memperingatkan bahwa negaranya memiliki senjata untuk menghancurkan musuh manapun, termasuk Amerika Serikat, jika keberadaannya sendiri terancam. Politisi Amerika yang terjebak oleh propaganda Amerika sendiri, kata Nikolai Patrushev, yang mengatakan selama ini Rusia hanya sabar. Kremlin tegasnya tidak mau terintimidasi. Rusia sabar dan tidak mengintimidasi siapapun dengan keunggulan militernya, tetapi memang memiliki senjata modern dan unik yang mampu menghancurkan musuh manapun, termasuk Amerika Serikat. Diketahui, komentar Patrushev muncul setelah Putin mengumumkan bahwa Rusia akan mulai menyimpan senjata nuklir di Belarus. Ini adalah yang pertama kalinya dilakukan Rusia sejak 1990-an. Putin mengklaim bahwa langkah itu sebagai tanggapan atas Inggris yang memasuk Ukraina dengan peluru penembus lapis baja yang mengandung depleted uranium. Ia menyebut depleted uranium sebagai senjata dengan komponen nuklir dan eskalasi signifikan. Depleted uranium bisa menembus baja, bahkan terkuat seperti tank Amerika Serikat sekalipun. Namun penggunaannya sangat kontroversial karena sangat beracun untuk wilayah setempat. Sementara itu, retorika konfrontatif Rusia telah meningkat setelah serangan ke Ukraina tahun lalu. Konflik itu menyebabkan Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya menyediakan bantuan militer ke Ukraina, berjanji untuk menegakkan perjanjian pertahanan mereka jika Rusia menyerang negara sekutu NATO. Pejabat dan pakar Rusia sebaliknya telah berulang kali mengemukakan kemungkinan serangan terhadap Amerika Serikat jika Washington mengancam negara mereka dengan cara tertentu. Perang Rusia-Ukraina dimulai saat pasukan Moskow menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Putin beralasan bahwa serangan ini dilatar belakangi niatan Kiev untuk bergabung dengan NATO yang menjadi salah satu ancaman bagi negaranya. Selain itu, Putin berniat untuk mengambil wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebelumnya dikendalikan Ukraina dan juga mempertahankan wilayah Crimea yang telah dianeksasi sejak 2014. Ini untuk pembebasan masyarakat etnis Rusia yang disebutnya mengalami persekusi dari kelompok ultranasionalis Ukraina.